membahas tentang materi perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya misalnya umur Dini lebih dari umur Nanik, ataukah berat badan Andini 2 kali berat dari berat badan adiknya, ataukah luas kebun Pak Rahmat kurang dari luas kebun dari Pak Joko. Kata lebih dari, 2 kali atau kurang dari menunjukkan suatu perbandingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua besaran atau lebih. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan selisih dan juga berdasarkan pembagian. Contohnya umur Tio 15 tahun dan umur adiknya Rio 5 tahun. Kedua umur Tio dan Rio akan dibandingkan dengan dua cara di atas, yaitu pertama dengan berdasarkan selisihnya. Berarti perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan menghitung selisihnya, di mana umur Tio itu 15 tahun dan umur adiknya adalah 5 tahun. Berarti 15 kurang 5 sama dengan 10. Jadi umur Tio itu lebih tua 10 tahun dari umur Rio, atau umur Rio itu lebih muda 10 tahun dari umur Tio. Kemudian yang kedua berdasarkan pembagian, ya. Bisa kita cari perbandingan umur kedua tersebut dilakukan dengan menghitung hasil bagi, ya. 15 bagi 5 sama dengan 3. Artinya apa? Umur Tio itu 3 kali dari umur Rio. Bagaimana membandingkan dua besaran yang sejenis? Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, kedua besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis atau mempunyai satuan yang sama. Boleh kita menyederhanakan suatu perbandingan sama artinya dengan menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu dengan cara membagi pembilangan dan penyebutnya oleh FBB dari pembilangan dan penyebut itu. Misalnya hasil bagi kedua besaran tersebut merupakan suatu bilangan yang paling sederhana berbentuk A per B. A per B atau dibaca A berbanding B. Contohnya, uang Ahmad sebesar 14.000 dan uang Beno itu 6.000. Bandingkan besar uang Ahmad terhadap uang Beno, atau sebaliknya, ya, dengan berdasarkan selisih dan juga berdasarkan pembagian. Gimana caranya? Jadi berdasarkan selisihnya berarti 14.000 dikurang 6, ya. 14.000 kurang 6 sama dengan berapa, ya? 8.000. Kemudian berdasarkan pembagiannya, ya. Berdasarkan pembagiannya 14.000, ya. Bisa kita dapatkan, ya, dengan cara pembagiannya. Jadi uang Beno itu dibagi dengan uang Ahmad dibagi dengan uang Beno adalah 14.000 dibagi 6.000. Artinya apa? Sama-sama dibagi 2, ya. 14.000 bagi atau sama-sama bagi 2.000, ya. 14.000 bagi 2.000 sama dengan 7, ya. Kemudian 6.000 bagi 2.000 sama dengan 3. Artinya apa? Perbandingan uang Ahmad dengan uang Beno adalah 7 banding 3, ya. Atau perbandingan uang Beno dengan uang Ahmad adalah 3 banding 7. Selanjutnya perbandingan senilai. Coba lihat tabelnya, ya. Di situ ada jumlah buku satu harganya 500, ya, misalnya. Di 2 buku sama dengan
2 kali 500 sama dengan 1000. 4 buku itu sama dengan harganya adalah 2000. Kenapa? Karena 4 dikali 500 sama dengan 2000. Artinya apa? Untuk perbandingan senilai itu diartikan sebagai, misalnya dalam teks ini, makin banyak buku yang dibeli, maka makin besar harga yang harus dibayar ya. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Contohnya, harga 2 meter kain batik itu adalah 45.000. Berapa harga 10 meter kain batik tersebut? Jadi di sini untuk 2 meter kain itu harganya 45.000. Kita cek dulu untuk harga 1 meter kain itu adalah, bagi saya 45.000 dibagi 2 sama dengan 22.500. Sehingga untuk harga 10 meter kain adalah 10 dikali 22.500 sama dengan 225.000 ya. 225.000 untuk 10 meter kain. Jadi ini adalah contoh perbandingan senilai. Contoh berikutnya adalah harga 2 meter bahan baju batik adalah 125.000. Berapa harga 10 meter bahan tersebut? Nah, sebenarnya bisa saja ya, langsung 10 dibagi 2 dikali 125.000. 1.250.000 dibagi 2 ya. Ya, 10 dikali 125.000 adalah 1.250.000. Kita bagi 2 saja sama dengan 625.000. Jadi harga untuk 10 meter bahan baju batik tersebut adalah Rp625.000. Nah, seperti inilah model dari grafik perbandingan senilai ya. Misalnya di situ banyak buku tulis, harganya ya. Satu buku tulis harganya 12.000 misalnya. Untuk 2 buku tulis harganya 2.400 ya. Untuk harga 4 buku tulis sama dengan 3.600 dan seterusnya. Artinya apa? Makin banyak buku yang dibeli, maka makin besar pula harganya ya. Terus bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai ya? Jadi perbandingan berbalik nilai itu, pertama kita bisa cari dengan berdasarkan hasil kalinya. Contohnya, suatu dinding dapat dibangun oleh 12 orang pekerja dalam waktu 10 jam. Tentukan waktu yang diperlukan untuk membangun dinding itu jika yang pekerjaan adalah 5 orang saja ya. Jadi untuk 12 orang pekerja itu waktunya 10 jam. Berarti kalau 5 orang pekerja itu makin banyak waktunya juga ya. Kita cek. Jika jumlah pekerja berkurang, maka waktu yang diperlukan akan bertambah. Sehingga persoalan itu merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Ini 12, sama saya 12 kali 10 sama dengan 5 kali N ya. 12 kali 10 sama dengan 5 kali N. N nya sama dengan 120 bagi 5 ya. Artinya ini apa? 5 kali berapa sama dengan 120. N nya dapat 24 atau 120 bagi 5 sama dengan 24. Jadi untuk 5 orang pekerja itu dapat membangun dinding dalam waktu 24 jam ya, 24 jam. Artinya apa? Kalau perbandingan berbalik nilai itu makin banyak pekerja, maka waktunya makin kecil ya, sedikit. Nah, sedikit pekerja berarti waktu banyak untuk menyelesaikan sesuatu atau
permasalahan tersebut ya. Contoh berikutnya adalah misalnya di sini kecepatan rata-ratanya pada tabel ya. Untuk waktu 2 jam itu 90 km per jam. Terus bagaimana waktu yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan jika kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam ya. Jadi kalau 90 km 2 jam. Itu kalau 60 km itu berapa, makin lama atau makin sedikit? Kita lihat ya. Nah, sini kita pakai perbandingan saja 10 berbanding 60 ya, sama dengan 1:2, atau kita langsung tulis saja 90 dikali 1/n sama dengan 60 dikali setengah. Ini adalah konsep matematikanya. Berarti tinggal 90/n sama dengan 6 kali setengah, berarti 30. N nya sama dengan 90 dibagi 30. Kita dapatkan N nya sama dengan 3 ya. Berarti waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak ya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam adalah 3 jam. Sekitar 3 jam saja. Artinya makin besar kecepatan rata-ratanya, maka waktu yang dibutuhkan adalah makin sedikit. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Saya pikir cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.